Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sekarang kami ingin menjelaskan mengenai XML dan JSON. XML itu merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan untuk melakukan pertukaran data. Untuk persamaannya dengan JSON itu ya sama-sama digunakan untuk melakukan pertukaran data. Dan untuk perbedaannya itu, yang pertama pada XML itu merupakan bahasa markup dan menggunakan pemisah tag untuk mendefinisikan elemennya. Untuk penyimpanan datanya itu menggunakan sistem structure tree. Dan untuk ukuran filenya itu cukup besar dan kecepatannya itu lumayan lambat jika dibandingkan dengan JSON. Dan dukungan tipe datanya itu banyak tipe data kompleks termasuk bagan, chart, dan tipe data non-primitif dan yang lainnya. Lalu kita masuk ke bagian codingan XML-nya. Di sini kita menggunakan tag untuk melakukan pertukaran datanya. Dan lalu kita masuk ke indeks PHP untuk memanggil data XML-nya. Dan lalu kita memanggil children-nya untuk kita print. Ada ID, ada title, ada author, ada year, dan publisher. Dan untuk ID, title, author, year, dan publisher-nya sendiri harus sesuai dengan tag yang ada di data XML-nya. Lalu kita masuk ke data XML-nya dan berikut merupakan datanya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai JSON. JSON sendiri merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation, yang mana bahasanya itu kalau JSON hanyalah format yang ditulis dalam JavaScript. Kemudian dalam penyimpanan data dia berupa map, pasangan key dan value. Ukuran file dan kecepatannya sangat kecil dan sangat cepat. Transmisi memakai JavaScript jadi lebih cepat juga. Dukungan tipe datanya string, angka, array, boolean, dan objek. Objek hanya dapat berisi tipe primitif. Kemudian kita langsung ke codingan JSON-nya. Bisa kita lihat dari sintaksnya sendiri terlihat sangat berbeda dengan yang si XML. XML menggunakan tag, sedangkan si JSON ini menggunakan simbol seperti tutup kurung rawal dan lain sebagainya dalam untuk menyimpan datanya. Ini juga mempengaruhi perbedaan ukuran antara XML dan JSON. Di sini ada sekitar 100 data, kemudian kita akan ke JSON.php. Di sini kita akan tampung dulu si data JSON itu ke variabel JSON. Caranya itu seperti ini, dengan file get content, kemudian data JSON. Kemudian si JSON variabel JSON tadi kita encode lagi, kemudian ditampung di result JSON code. Setelahnya kita ke tabelnya. Nah, cara manggilnya itu yaitu kita for each dulu si result tadi sebagai row, kemudian row-nya tadi akan memanggil si ID, kita echo ID-nya. Dan ini juga harus sesuai dengan apa yang ditulis di JSON tadi. Ya, begini supaya dia tidak error. Nah, kemudian kalau kita lihat hasilnya akan menampilkan seperti ini. Datanya tertampil. Sekian dan terima kasih.